Shalom mahubata haganupan. Bapa inang nama poso hita namandihuti ibadah ibagas gereja on. Somnai homa hubani nasyam namandihuti ibadah secara live streaming hun channel GKPS Padang Bulan bani Minggu 25 Agustus 2024. Ibadah ta sadarion aima model A Minggu pasapulu toluhon dob Trinitatis goran ni Minggu 10 tolu dob Trinitatis. Topik Minggu sadarion margogoh ibagas Tuhan. Torihita hasomanta naik kiri kanan ilobe ipudi salam hita selamat hari Minggu margogoh ibagas Tuhan. Selamat hari Minggu margogoh ibagas Tuhan. Terima kasih. Asedear pasir sirhita uhur pakon pikirata laho mamuji manombah Tuhan menangar hatani Tuhan ahap kon hita tondui napasing marhorja dear mardalan ibadah Minggu sadarion iberehan nami bata panorang saat teduh martonggo secara pribadi ibagas suhur. Amin. Riap maita jongjong. Ibagas goran ni na ibata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing. Sito palangit pakon tanahon. Amin. Parder layak do Jehovah. Beteng bani panorang hasosakan anja itanda do namar poruson bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata pargogoh na so tarimbang. Tunggung janabunar doham. Ipatur hamdo nagijang maruhur. Janah ipagijang hamdo na turuh maruhur. Ipangindo hanami hubamu. Masuki janah togo hamma uhur nami marhitay tunduymu. Ase unduk toruh saluju janah bujur hanami ilobemu. Sonai age ilobe ni haganup hasoman. Marhitay anakmu Yesus Kristus Tuhan nami ipadas hanami tongko nami on hubamu. Amen. Undul mahuria. Huhamegah kon do intong tong. Yesus rupeihu tongon. Au parsina meada tino busnin. Doding kon hita, doding puji-pujian. Haleluya nomor 306 ayat sada pakon ayat 2. Huhamegah kon do intong tong. haleluya.
megah kondo intong tong Yesus Tuhan guru pehutongo au parsimada dino husni nabi nabayu nitondu marmegah-megah mandodingau mamuji Yesus marolongi marmegah-megah mandodingau mamuji Yesus marolongi ondos ganupan nadearin pasu-pasuni namanggoki au doding konhita ayat 2 ondos ganupan nadearin pasu-pasuni namanggokia songo doding di malaikati olong langit rapat ona marmegah-megah andodingau mamuji Yesus marolongi marmegah-megah andodingau mamuji Yesus marolongi. Tangihon hitama, titah ni naibata, napa 5 honda subani, napa 10 kon, pakon artini. Palimahon. Maningon pasangapon mo doon na matorasmu, ase martuah ho, anjahadukah ko manggolu, banitano na binerehon ni naibata hubam. Paunomhon, ulang ho mamunu, papituhon, ulang ho merbakis, pawaluhkon, ulang ho manakko, pasiyahkon, ulang ho ramanaksihon hata na sotongon, marimbang hasoman jolma, pasapuluhkon, lang malo ururan mo rumah ni hasomanmu, lang malo ururan mo, urang rumah ni hasomanmu, barang narokkon si dalahi, barang narokkon si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape arta ni hasoman. Sonahado artiniay, sonondo. Ibagas biar, holong apa tenger niuhur bani na ibata, ma hita makaholongi na matorasta. Si balosan do si dia anjamaningon tipak do parlahota do pak si dia. Maningon holong do uhurta bani sagalan na manggolu. Pinahan sunay age suan-suanan. Marhitay na maramot kon dyan na manjaga haganupan in. Maningon ijaga hita do hapasingon ni daging pakontunduita. Anjaha bani halak na marhajabuan maningon ijaga mahoma hapasingon ni parumah tanggon ni. Ulang mamak kasiholhon perbagyanan ni hasoman na lang tibadalan ni. Anja hasonangkon hitama na adong bata. Maningon hormat anjaha porman mahita, marpalaho dopak hasoman ta jolma. Ulang manipu, anjaha maningon irate hita do dilahta kumbani hatahatan na sositong. Si urupando age hasomanta lahom maramot kon arta pa kon sinadongan ni. Anja maningon iharjon hita do hasomanta pa kon na adong bani. Riap mahita mangindo ham Tuhan na ibata pargo riap maaw makkorjahot titah muay. Amin.
Ham naibataku isurga paratasmu. Paimai padas hita tonggo hasasapan ni dosa. Doding ta haleluya nomor 475 ayat 1 pakon ayat 2. Ham naibataku. Naibataku di surga paratasmu, mandrogo paluan ilobemu, tunggung Tuhan sangat nogoramu. Kuasamu tetap doindoku. Roh au manawot martonggo hulobemu, unduk doau mangindo holongmu. Lodingkon hita ayat 2. Riap maita jongjong. Martonggo mahita, sopot hon hita madosatta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, paridop nuhur anja perholong niate huban nami jolma perdosaon. Domayoton ham huban nami, asi iholongi hanami hasom nami dos kondiri nami. Hape bani pergoluhan nami ari-ari. Gatido seng jupaham in humen nami. Gatido hanami mardomdom. Marsubil rosi mapas ni uhur dopak hasoman nami. Hurang doha nami. Palumbahon hasoman. Bani parlaho na hurang depakham, age kurya mupe, gatido lang ihalong ihanami humbani uhur na borsi, gati lang marperguruan hubani harosuhni uhur muhan nami. Laho mandalan kontong job nami itong-atungah ni kuryamu. Gabi harosuhni nami sendiri, hasa idalan hon hanami. Naroh doha nami hulobemu, masapot kondosa nami, holong maatemu, marpangulaki mauhurmu mangidah hanami. Sasapham mahaganup dosa nami in, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus sihopkop hanami. Amen. Tangar anjaha porsayo hitama, hata ni naibata baga-baga pasal hasasapan dosa. Paridop ni uhur anja perdial layak do Jehovah, nanget meringis anja paridop ni uhur bagal. Seng ibain hubata romban bani dosatta, anja seng ibalaskon bata romban hubani hajahatonta.
songon idop ni uhur ni Bapa bani nyombah ni, sonaido idop ni uhur ni Jehovah bani sagala na makabearisi. Ibagas holong ni naibata, do maisasap haganup dosatta. Halani ay, pataridah kon hitama, tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapan maban ni naibata ibabaw. Amen. Hundul makuria. Bay pardalanan ni guluhku, ningon Yesus ilambungku. Dodingta haleluya nomor 442 ayat 1 pakon ayat 2. Bay pardalanan ni guluhku. Seng palaau be say songgotan, lombang na bagas, butu-butu kudalani, doding konhita ayat 2.
hitama hata ninay bata na tersurat bani pasal men 34 ayat 16 das hubani 23. Dopak halak parpitor do mata ni Jehovah. Anja pinggol ni dopak dilo-dilo ni sidea. Ilawan bohin ni Jehovah do si horjahon na jahat. Laho mambois kon hutanoon pardingat ni sidea. Anggo dilo-dilo halak parpitor say itangihon Jehovah do. Anja ipaluas do sidea humbanik haganup hasosakan ni. Dohor do Jehovah bani halak paruhurna marosak. Anja ipaluah pertundui na maropuk. Buay pesitaronon ni halak parpitor, tapi ipaluah Jehovah do iya humbani haganupan ay. Ia do manramot kon ganup holi-holi ni asa ulang marponggol agesada. Say hamate honon ni parjahat do hajahaton. Anja maningon marutang do na mandomdomi halak parpitor. Jehovah do si topus tonduin ni juak-juak ni. Anja seng anjay marutang sagala na martenger ni uhur bani. Amin. Uhur min dilo Tuhan min nabujur gogoh mangurupi. Paima isaksihon hita hata hopor sayaon dodingta haleluya nomor 335 ayat sada 2 pakon ayat 4. Gogohnin manguru pihang sitaro non min ipamalu dudingkon hita ayat 4. Riap maita jongjong. Saksihon hita mahaporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sapta noon. Aw porsaya bani na ibata bapa, pargukos na sa terimbang, naman o palangit pakon tanoon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni batana sa sadain, indo Tuhanta, natin dumukon ni Misiya Maria, sangga napi ali, apan marihitay tundoy na pasing, namarnor na paranit, bani parorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun na negeri turu, mulak menggolu humban na mate. Naik ke surga, anda hundul isyamun ni naibata bapa,
pargogos na so tarimbang in, kunjay ma iya mulak magira, lahaw mangumi halak na manggoluh, pakon nadap matay. Aw porsaya banito hindi napasing, bani kuriya parsan napasing in, pasawra ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni. Amin. Hundul makuriya. Tangar hita ting-ting ikuryaon. Salamah hubata haganub. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Minta maaf. Majelis padaskon minta maaf halani agak sempit-sempit parhundul ta. Halani balkon ta sedang ipaturei tonggon hita seboi podas salo seitene. Napa duahon hanami mangindo hubanin nasiam. Naon ope ongga marminggu ikapes padang bulan. Naon ope ongga. Anggo ongga lang pala jongjong. Mangindo hanami selamat datang huban nasiam. Jongjong ma nasiam. Anggo dong pala maila jongjong anggo onpe ongga marminggu selamat datang. Nasiam Bapak Inang. Ya. Selamat datang teneh, ya hundul manasiam. Kuriain padaskon selamat ulang tahun. Hubani hasomanta pagori kuria nama ulang tahun. Ipukah tanggal 10 siah das kubani tanggal 25 Agustus 2024. Pedro Runa Austin Purba, Feodora Mauren Iramoti Damanik, Segara Makna Saragih, bani tanggal 10 siah Agustus. Bapak Ginda Damanik, Bapak Boboy, Bapak calon situa Boboy Biondi Damanik, Cindy Christine Saragih, Otniel Joy Anggi Saragih, Hiskia Elsiloh Siringoringo, bani tanggal 20 Agustus. Bapak Charles Leonard Damanik, William N. Silalahi, Belvania Gloria Damanik, bani tanggal 21 Agustus. Inang Lastri Girsang, Inang Riris Kristanti Purba, tanggal 23 Agustus. Inang Ika Anelia Bangun, Inang Marta Kesi Sinaga, Arta Priscila Sijabat, Selin Tresia Borudamanik, tanggal 24 Agustus. Naparpudi Inang Sada Ati Bangun, Bapak Hendra Ferison Purba, Benny Van Rafael Sipayung, tanggal 25 Agustus. Tonggoni Kuria, Lambin Marbagal Mapanan Daun Nasiam, Pakon Hapor Sayawan Hubani Tuhan ta Yesus Kristus, Pasu-pasu Nasiam, Bani Haganup Gulmit Nigoluh Nasiam. Kurian nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus songon nadop ipadas marhitei ting-ting ibasa bahwa tori kita ting-ting ta ijon lang ibasa hanami haganup domu hujai ulang dong namin tading ting-tingon i atas tempat ta masing-masing ibuan hita ibasa hita janah itonggaon hita halani minggu na salpu dong do bani grup ni majelis bahat ting-ting na tading lang ibuan hurumah. Padahal on namin, on nabarita ni Kuriata sebagai anggota Kuria GKPS Padang Bulan Hita, sahalinari, ibuan hita, ulang dong natading, ibasa hita, itonggaon hita. Ay matanggung jawab ta sebagai anggota Kuriata GKPS Padang Bulan. Domuhujai tori kita halaman sada, namar tugas bani tanggal sada September, Ipa ingat hanami hubani Inang Situalinda AM Purba Holi sebagai koordinator. Bani halaman 2 torih kita izin partongguata bani Jumat Narohon tanggal 30 Agustus. Ise managabe simada rumah pertonggoan si parambilan pakon si paragenda. Siapai torih kita halaman namangihut halaman paduahon warta kegiatan jemaat pigat-pigan ibasa hanami
anggo doma somal ai lang palay basahan nami. Naparlobey, manggalang hulobey. Bani minggu na roh, sada September 2024, manggalang hulobey do hita untuk mendukung Bible Camp, retreat ni Ombahta Kuriaon. Domu hujai duit nai perluhon bahat ni sekitar 60 juta. Panorang ni lang ganjang be, ase sir-sir kita mempersiapkan galanganta mendukung retreat sekolah minggu. Siapai barita pusok niuhur. Naparlobey, doma marujung goluh orang tuani humbani Bapa Petriadi Pandiangan hu sektor 4, bani 12 Agustus 2024, jana doma isuankon ihuta mardingding. Napaduahon, doma marujung goluh orang tuani Bapa Antoni Hasaragi sektor Jericho, bani minggu 10 Agustus 2024, janah doma isuankon bani hari Selasa 20 Agustus 2024, tonggon hita asihaгаnup keluarga Bodas Tarapo. Marpadan sihol marhajabuan. Sihol marpadan marhajabuan nyombah ni Kuriata, Dwina Gita Natalia Damanik, nyombah ni keluarga Bapa Situa Manahan Damanik, tinibuhkon ni Inang Deliana Saragi hun sektor 2, pakon tunangan ni Burton Sinaga, nyombah ni Bapak keluarga Aman Sinaga, tinubuhkon ni Inang Rotua Borumanik, hun Kuria HKBP Pontianak, ipamasa bani hari Sabtu narohon, 31 Agustus, pukul 10 WIB, i Gerejata GKPS Padang Bulan. Tori kita lembar parpudi, ibadah raya lansia dan Naomi distrik Paupatkon. Ia dongkon bani Jumat 30 Agustus 2024, Marianan Ibalai Bolon GKPS Teladan Medan, parmasuk pukul siah 30 WIB, ase haganup lansia pakon Naomi iotang do mandihuti acara on. Pembinaan calon majelis. Sadarion ya dongkon hita do pembinaan calon majelis, hubani calon situa pakon calon samasta. Si holma domu hubani rencana kerjata, sedia ita balhon bani bulan November tahunon. Paima ai sadarion adong do histori ni sedia, ahan adop ihorjahon sedia bani 3 tahun naparpudion, jana adong holi lembar komitmen ni sedia, paima ipadas ai hubani lolowan khusus ni perhorja kuria majelis jemaat. Dom hujai mangelek kanami hubani nasiam hasoman nami, calon parhorja calon situa, pakon salon samas, ase odor mahita, roh koli, siluk holi keluar minggu, yanani i persermonan i lantai 2. Naparpudi, tori kita masalah perduiton, hanami majelis jemaat padaskon, terima kasih mahuban nasiam kuria nami, nadop pataridahkon bagal niuhur nasiam hubani Tuhan. Marhite aha, nasiam doma membere bagal niuhur, nasiam homa doma mambere persembahan bulanan, anjaha doma homa mambere tok-tok riap nadop itu Tuhan hita. Naparpudi sahalinari terima kasih ma anggo ibasa hitang titing ibagas nadear. Terima kasih huban nasiam nadop mambere persembahan laho mendukung pengadaan bangku ni gereja tahun pakon balkonta na nyata sai. Dom hujai hanami humbani majelis secara khusus mewakili PMJ, iwakili PMJ, mengindohan nami. Doma ipadas panitia pembangunan, sadia naboy iondos konhita. Ibagas malas niuhur, laho mendukung pengadaan bangku gereja taon teneh. Aima pengindohan nami tonggohon hita, ase ibagas malas niuhur, lang halani paksa, sadia naboy ibere hita ma, ase andohar, bani napanorang napandok, haganup pengadaan kursi, pakon balkon boy salose ibagas nadear. Nah terakhir pangindohan nami hubani Bapak Pendeta kami haloho pakon keluarga roh mahujon siapa huban nasiam pengurus sektor nami sektor 5 isema nasiam mewakili pakon hubani PMJ hubani Bapak Wakil Parangherta hama nama wakili hanjon roh mahujon Bapak Pendeta kami haloho pakon keluarga pakon PMJ pakon pengurus sektor.
Shalom mahubatah gadupan, Bapak Inang, Sunai Nama Poso. Selamat datang Huban Syam, Bapak Pendeta Cami Oberman Silalahi, termasuk juga yang pulang kampung ini. Sunai Homa Pakon Inang Buru Saragi, dua halak tene nyombah ni Sidea pindah Hun GKPS Kabanjahe Kota. Resort Kabanjahe pindah halani tugas belajar tene pendeta ya si holdo jemaat homa manangar otik humbanina siam sebagai perkenalan beranai panorang ya Wama nomor goran Herman Silal Inang Tuhan amin. Awijon panorang on, aima ruti aima ini episode. Marsi dukungan mahita, jada marhitiuni jana iya humbani pengurus sektor menyambut lobi tene. Ya, terima kasih Mak. Jadi malah suhurta Bani Sadarion tambah usai bilangan ni paguri ni kuria GKPS Padang Bulan terlebih maai sektor 5. Jadi selamat datang Bani Syam keluarga Bapak Pendeta Cami Haloho. Sonata kasih butuh kita memang asli do ya memang sektor 5 hinan. Cuma hal ini tugas piga-piga dokah madiko sektor baru mulak usai ibagas penorangon pulang kampung ini tersonai Mak. Jadi malas suhur nami Bani Syam keluarga Bapak Pendeta jana kami mewakili kuria pakon sektor ta nalah menyambut Syam selamat datang selamat bergabung. Jadi halani orang lama doham lang pala genup pala detail petuah kami na pasti riak mahita odor mengihukun haganupan kegiatan dong ikurion terlebih sektor ta pertonggoan ame bani tiap hari Jumat ipukah 10.30 holi pasalianan ini berkabar Nabi Bani Syam soalnya dohoma bani hagenup kegiatan dong ikuriata kategorial sesi idang pokon bapa soalnya nyombah dong kita di sekolah minggu ase riak mahita memuji pasal kebutuhan merita hagenupan kegiatan dong bani kuriata. Jadi aima penyebut Nabi Bani Syam selera tok kami selamat datang selamat bergabung mause Bani Kuria GKPS Padang Bulan terlebih mai sektor Jericho. Terima kasih Mak untuk mause Bani Syam. Iya, terima kasih. Jadi halani pandita aktif do pendeta ton sesuai huban di tata gereja ta langsung masuk jadi anggota majelis do pendeta ton. Godong waktu ni ham marsermon mahita setiap hari Kamis jam 5 sore. Sonai menur nami hanami ma mewakili jemaat lobe manalami mulak holiu gereja ilobe na Syam pakon si parambilan asi salami kuriata.
ea pasonang hita, martonggo mahita. Dia itu pamahubamu hamba pamarhite Tuhan Yesus. Na tetap marmudu-mudu program kerja GKPS padang bulan bani saminggu nasalpu. Pakon panromotionmu hubani haganup pagorini kuria. Keluarga tiap keluarga tarpuji tarmulia maham. Haganup in halani idop ni hurmu huben nami Tuhan. Holongmu marhitei Tuhan Yesus Kristus. Yondoskon hanami hubamu Tuhan hasoman nami. Humbani naetek das hubani nagodang. Namarulang tahun bani samingguon. Ondosma sidea hubamu Bapa. Elek-elek nami ase hapersayaon pakon panandaon ni sidea lambin marbagal mahubamu ham Tuhan Yesus. Gabe pasu-pasu sidea bani gulumit ni goluh ni sidea. Gabe hasangapon maay hubamu Tuhan. Ase terpuji maham marhitei goluh ni sedea. Ibagas mandalani goluh bani ari-ari narohon. Yondoskon hanami sedea hubamu. Pasu-pasuham sedea namar horja. Namar sekolah. Atap ahape nagabe sura-sura ni sedea. Pita hubamu mayondoskon hanami. Hasoman nami. Namar ulang tahun bani samingguon. Terima kasih hubamu Bapa. Domai boge hanami ting-ting namasa pakon nasihol si pamasawan. Yondoskon hanami hubamu haganup kegiatan ni gereja nami bani saminggu narohon. Bastu maham huben nami hubani setiap perhorja kuria. Songonai pengurus seksi Tuhan. Makorjahon to nolih nadop ondosku bani sedea. Ihapkon hanami anggolang hambastu galek do hanami. Yondoskon hanami secara khusus Tuhan, bani ting-ting nadop iboge hanami, aima nasihol mandalankon perpadanan marhajabuan, niombah ni kuriamu, aima dwina boruda manik, pakon keluarga sinaga nahun Pontianak. Yondoskon hanami rencanaon hubamu Bapa, ase hama bastu, hama mangurupi hasoman nami, par horja nadongi sektor 2, mako baskon horja pelayanan, bani ari Sabtuon, songonai homa keluarga damanik, pakon keluarga sinaga Tuhan, pasu-pasu ham sidea, beriham hajor gitan yakula, hasir siron ibagas uhur, nalaho mempersiapkan haganup namar hadomuan hujai. Yondoskon hanami Bapa, secara khusus hubamu, aima pembinaan hubani calon parhorja, bani sadarion, si holma domu, hubani rencana kerjani kuriamu, bani bulan November tahunon, itabalhon sedea, gabe situa pakon samas, paimaai, si holdo ibotoh kuriamu Tuhan, naha horja nedalan kon sedea bani 3 tahun nasalpuin, naha sedea, berkomitmen hubamu Tuhan, makorjawan horja, anggodomai pilih ham sedea, hubamu mayondoskon hanami, haganup rencanaon, bastu maham Tuhan, tondimuna pasing mamar horja ibagas uhur ni sedea, songonai homa pendeta resot nami holi, nama bebahon pembinaan. Yondoskon hanami hubamu Bapa, pergumulan ni kuriamu, takas do hubamu ahan nagabe pergumulan nami rumah tangga demi rumah tangga. Halanya Bapa ahape nagabe pergumulan ni kuriamu, hubani sedea nasonari ibagas pemulihan halani naboritan, na ipodoman sedea sonari. Yondoskon hanami secara khusus Tuhan, inang boru silalahi, pakon inang boru sirait nahu sektor 5. Natibal sedea ipodoman, mangelek kanami hubamu, ase hama memberi gogoh hubani keluarga. Secara khusus Tuhan hubani Bapak Gustaf Purba, ia dona tading pakon inang, songonai keluarga pihak, keluarga si payung na mendampingi inang na sektor 5, berham hubani sedea kekuatan, hasabaron, ibagas mendampingi orang tua, nasonari tibal ibagas podoman. Sonai homa Tuhan hubani
hasoman nami sakuria, na ibagas pusok niuhur sedea, halani hinaholongan ni sedea perlobe ialop kam, hubani keluarga Bapak Petriadi Pandiangan yondoskon hanami hubamu Bapa, hubani keluarga Bapak Antoni Saragih, hamma mangapoh, memberi kekuatan hubani sedea, apoi ham sedea, hamdo pangapoh na tersulur, bani sedea Tuhan, ibagas situasi pusok niuhur, naido pakon sedea. Bapa, yondoskon hanami hubamu, haganup, pardalanani guluh nami bani saminggu narohon, haganup surah-surah nami, haganup mungkin pergumulan naido pakon hanami keluarga demi keluarga, songonai homa pergumulan naido pakon ikuriamu, ibagas persiapan Tuhan penyediaan dana, hubani retreat sekolah minggu, untuk olop-olop nami, pakon pengadaan bangku kuria, pakon marhadomuan maai, ibadah rayani lansia pakon Naomi, haganup in Tuhan, membutuhkan dana, halaniai, hama mangonjar uhur nami marsada-sada, ase boy hanami membere, tanda malas nihur nami, tanda nadop ididah ihapkon hanami kuasamu, ase ay mapataridahkon dalan nami, padaskon terima kasih nami hubamu Bapa, langsa diain anggo ilobemu, tapi na ididahkam nahado ketaatan nami, pataridahkon malas nihur nami, mambuan persembahan nami hubamu, hamba pa ibagas Tuhan Yesus. Bapa, haganup kuriamu, mulai dakdanak, pakon na magodang, songonay homan yombah ni kuriamu, nadawah kuben nami, namar horja atap namar sekolah, hubamu ma sidea yondoskon hanami, langdong talup gogoh nami Tuhan, menjaga sedean nyombah nami nadawah kuben nami, pita hubamu ma hanami marpangun sandean, pasu-pasu ham sedea, asigaben nyombah nabiar hubamu, tokinari siol mah nami menjalo hatamu, mangelek ke nami hubamu Bapa, ase marhitei hatamu, lambin tambah ma panandan nami hubamu Tuhan, boy pajupah ka nami, mangahapkon hatamu ibagas sadarion, marhite juak-juakmu, Bapa situa nami, situa untung suseno, pasu-pasu ham juak-juakmu, urapi ham Tuhan ibagas kuasa niton dina pasing, terpuji, termulia maham Bapa, ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Sonari tangarhita galangan kor hubani seksi inang, bamu wondos kon goluh.
Jahoba naibata tado tanbrain batar-batarta. Paimai tangarhita ambilan dodingta haleluya nomor 138 ayat sada pakon ayat 2. Jahoba naibata tado. Gogohta seng tarbahenin jadi pangajamanta. Pinilih ni Jahobain asa pamonang hita. Doding kita ayat 2. Kita berdoa. Kami menundukkan hati dan pikiran kami Tuhan di bawah kuasa salib Kristus. Supaya pagi hari ini kami dengan jelas mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Inang, Agena Maposo yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kiranya semuanya sehat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Si Ucok sudah 5 tahun tidak pulang kampung. Dia merantau di Papua dan dia sangat rindu ingin pulang kampung. Jadi dia mengumpulkan seluruh kemampuannya untuk membeli tiket pulang kampung. Akhirnya dibelilah tiket kapal laut dari Papua menuju Makassar, Makassar menuju ke Jakarta, dan nanti akan naik bus dari Jakarta menuju ke Medan.
Setelah di dalam kapal laut, si Ucok sudah persiapkan semua makanan yang akan dikonsumsi nanti di kapal laut. Dia sudah beli makanan kering yang dipersiapkan untuk selama perjalanan. Malam itu dia tidak bisa beli nasi sebab Ucok nggak punya cukup uang. Hanya dia makan roti-roti kering itu dan tidur. Besok pagi dia melihat semua teman-teman yang di kapal itu berantri mengambil makanan. Si Ucok dalam pikirannya, kok orang itu makan nasi enak sekali. Saya tidak punya uang untuk antri beli nasi. Ucok dengan perut lapar, menahan laparnya, dia kembali makan kue kering yang sudah disiapkan. Siang hari ditengok lagi, semua orang kumpul baris dan mengambil makan. Si Ucok kembali menahan lapar. Ini baru hari pertama. Untuk tiba di Semarang butuh sekitar 5 malam. Dan dia mulai mikir, gimana caranya supaya dapat makan. Oh, dia jumpai orang-orang yang di kapal laut itu dan tanya, mahal enggak beli makan? Lalu orang itu kembali bertanya kepada Ucok, kamu punya tiket tidak? Ucok bilang, punya, ada tiketku. Lalu dikasih tahu sama temannya itu, kalau kamu punya tiket, maka semua fasilitas di kapal ini boleh kamu nikmati. Kamu boleh karaokean, boleh berenang, boleh makan, berenang di laut ya. Makan apa yang disediakan, semuanya sudah ada di tiket itu. Ucok kemudian merasa sial sekali ya. Enggak tahu aku selama ini bahwa di dalam tiket sudah semuanya ada di situ. Boleh makan, boleh kemudian karaokean, boleh menikmati tempat tidur. Tahu begitu aku tidak perlu mempersiapkan kue-kue kering. Saudara, saya hanya mau mengilustrasikan tentang perjalanan hidup kekristenan yang sebagian besar itu seperti Ucok tadi. Dia tidak ngerti bahwa di dalam paket keselamatan di dalam Yesus, Tuhan sudah menyediakan begitu banyak fitur-fitur yang kaya sekali, yang semuanya ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus itu, termasuk kemenangan demi kemenangan melawan dosa, melawan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi kita sebagian besar seperti Ucok yang tidak paham bahwa di dalam tiket itu sudah ada segala fasilitas yang bisa kau nikmati. Anda berkekalahan, Anda berkekurangan, Anda miskin di dalam Tuhan, dan saudara merasa lapar di dalam Tuhan. Maka Paulus kemudian pada bagian suratnya untuk orang-orang Efesus mengingatkan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara perhatikan kata akhirnya. Sebab ini adalah kata yang dipakai oleh Paulus. Biasanya kata ini digunakan untuk transisi dari sebuah ide kepada ide yang baru, dari sebuah pokok pikiran ke pokok pikiran yang baru. Dan dia baru saja membicarakan tentang pasal 4, pasal 5. Hubungan sesama orang percaya mesti diikat oleh kasih. Maka kasih mengikat hubungan suami istri, kasih mengikat hubungan orang tua dan anak, kasih mengikat hubungan para pencari kerja dan pekerja, tuan dan hamba. Baru setelah itu dia berkata akhirnya.
Jadi sekarang Paulus mau beralih kepada cara berpikir baru, pada topik yang baru. Topik yang baru itu apa? Nanti kita bahas di ayat 12. Lalu dia lanjutkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada banyak beda terjemahan mengenai kata hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu disebut terjemahan positif yang menggunakan kata positif dan berkata hendaklah kamu kuat. Di terjemahan-terjemahan lain yang berbahasa Inggris, semuanya menerjemahkan pasif dengan berkata bahwa dijadikan kuat. Ini berbeda dengan menjadi kuat dan dijadikan kuat. Dijadikan kuat berarti kita tidak punya kekuatan, kecuali ada pihak luar yang membuat kita menjadi kuat. Dan itu adalah kekuatan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang disampaikan Paulus di pasal 1. Maka kalau kamu punya keselamatan di dalam Yesus, hubungan dengan Yesus, kamu dijadikan kuat. Nah, kira-kira itu terjemahannya. Tapi LAI menerjemahkannya hendaklah kamu kuat. Nah, kalau belajar bahasa Yunani, walaupun Bapak Ibu tidak ngerti saya ngomong, tapi saya kasih tahu. Ada namanya passive voice, ada namanya middle voice. Passive voice berarti kata kerja itu mengenai diri. Hendaklah kamu itu tidak mengenai. Tetapi kalau dijadikan itu dikenai tindakan. Jadi sekarang ada yang menerjemahkan, para penterjemah itu Alkitab dengan pasif, ada yang positif. Dan LAI itu positif. Hendaklah kamu. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Bahwa ketika kita di dalam Tuhan, maka perjanjian kita dengan Tuhan yang tadinya sifatnya unilateral, sekarang menjadi bilateral. Dulu ketika kamu dipanggil Tuhan, semata-mata hanya anugerah. Anugerah itulah yang menyebabkan kita masuk menjadi komunitas orang percaya. Tapi ingat, perjanjian itu berkembang. Kalau dulu sifatnya Tuhan memanggil kita, sekarang Tuhan menuntut dari kita. Maka sekarang jadilah kuat, berarti manusia itu disuruh bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengerjakannya di dalam kita. Sehingga di sana terjadi cooperating with the Holy Spirit. Untuk orang percaya punya kuasa. Punya kuasa untuk apa? Baru 2 kata ya. Kalau ini ada 150 kata, kita pulang 2:30. Masih sanggup mendengar sampai 2:30? Nggak sanggup ya, nanti dibelikan makan ya. Tenang, saya akan percepat. Ya, saya ulang ayat 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuasa Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, katanya. Jadi sekarang Paulus mau mengatakan, hei orang-orang Kristen, menjadi Kristen benar adalah anugerah. Tapi percaya sama saya, kata Paulus, sekalipun kau sudah di dalam anugerah, kamu tidak lepas dari penderitaan, kamu tidak lepas dari pencobaan, dan kamu tidak lepas dari pergumulan dan kesulitan hidup. Maka kamu mesti kerjasama dengan Holy Spirit. Sebab hidup ini peperangan. Kamu tidak akan memenangkan peperangan itu kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Kamu akan mengalami kekalahan hari ke sehari. Nah, itu sebabnya kemudian ayat 1 itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, mau mengatakan life is battleground. Hidup ini ladang perang. Saudara suka tidak suka, saudara mau tidak mau, saudara akan mengalami peperangan spiritual. Dan nanti saya akan jelaskan peperangan itu betapa berbahayanya bagi hidup orang percaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saudara menang? Menikmati semua jaminan yang disediakan oleh Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang margogoh ibagas Tuhan.
Yang kuat di dalam Tuhan, menang di dalam Tuhan. Yang pertama, kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Nah, mari kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menggambarkan dari ilustrasi yang diambil di dalam kitab Yesaya. Kalau saudara baca nanti kitab Yesaya, khususnya itu kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 16 ayat 17, bahwa Tuhan akan membela umatnya yang waktu itu dibuang ke Babilonia. Lalu bagaimana caranya? Ia akan tampil sebagai prajurit yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Jadi sekarang di ayat yang kedua ini, Paulus mau mengingatkan kita kepada pengalaman orang Israel di masa lalu. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Tuhan itu seperti prajurit bala perang, bala tentara perang yang mengenakan baju perang dan akan berperang untuk membela umatnya. Berarti sekarang Paulus mengatakan perlengkapan itu disediakan untuk kamu bisa menang. Perlengkapan itu sudah disediakan Allah supaya kamu pakai. Masalahnya you pakai enggak perlengkapan itu. Kalau kamu enggak pakai, kamu kalah. Maka persiapan itu disediakan, tetapi perlengkapan itu mesti kamu sadari kamu pakai. Apa itu senjata Allah, nanti saya akan baca kita sama di belakang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Nah, saya tadi mengatakan bagaimana caranya menang? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita mesti mengenakan perlengkapan senjata Allah? Perhatikan kata ayat 11 bagian yang kedua. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat itu diambil dari terjemahan Yunani yang menarik sekali, sebab itu metodia. Maka ada namanya metodia atau diabolos, metodenya setan. Jadi begini, setan menggunakan strategi. Memang ya pergumulan bukan hanya karena setan, bisa jadi karena natur saudara yang berdosa, bisa karena jadi kelalaian kita, bisa karena setan. Tapi yang kita bicarakan karena setan. Setan punya metode, maka Paulus menyebutnya sebagai metodia atau diabolo, metode setan. Setan punya plan, punya game plan. Kalau saudara suka nonton bola, maka pelatih itu punya rencana bertanding. Kalau nanti babak pertama belum bikin gol, babak kedua yang ini diganti. Metode menyerangnya diubah, pemain belakang diganti. Dari 4 diganti 3, pemain tengah tambah 1, pemain depan tambah ganti 1. Itu metode. Dan perhatikan, iblis punya metode. Iblis punya rencana. Dan ini adalah peperangan yang terjadi sehari-hari. Maka iblis sudah merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan seseorang dengan berbagai macam metode, seperti pada waktu Yesus dicobai iblis. Yesus itu dicobai iblis, iblis datang pertama dengan mengatakan, kalau kau betul anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus jawab, tidak semua orang hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kalah iblis. Lalu iblis mundur dan kemudian cari waktu yang terbaik. Dia masuk lagi dan kemudian mengatakan kepada Yesus, kalau kau benar Allah, anak Allah, lompat kau dari bubungan bait Allah. Tapi kemudian dia jawab lagi dan kalah lagi. Jadi saya mau mengatakan bahwa iblis punya metode untuk menjatuhkan saudara, dan dia merancang dengan baik strateginya. Ia datangi kau, hari ini kau menang, besok dia datang lagi. Besok kau menang, besoknya dia datang lagi. Pakai metode A kau menang, besok dia pakai metode B. Metode B kau kalah, metode C dia pakai. Iblis punya plan untuk menyerang saudara. Saudara boleh jago, misalnya aku anti korupsi, saya tidak pernah korupsi di kantor. Oke, itu planmu yang pertama. Tapi iblis itu pintar. Dia akan pakai perempuan untuk menggodamu jatuh tidak kau dalam dosa dengan perempuan.
Mungkin saudara nggak jatuh dalam dosa dengan perempuan, tapi iblis punya plan ketiga. Nggak mau duit, nggak mau perempuan, kasih jabatan. Coba kalau ditawari jabatan, mau tidak? Nggak mau. Tiga-tiganya berhasil. Tetapi ada satu lagi dosa yang bukan perbuatan yang disebut omission. Kelalaian. Kelalaian itu apa? Sesuatu yang mestinya baik harus dilakukan, tidak dilakukan. Saudara lihat ada di jalan itu paku, dan saudara tahu paku itu kalau enggak saya ambil akan menyebabkan orang celaka. Saudara tidak mengambilnya, saudara berdosa. Karena dosa bukan perbuatan, dosa juga omission, kelalaian. Dan iblis bisa pakai strategi itu, saudara. Makanya kemudian Paulus bilang, kamu mesti kenakan senjata, perlengkapan Allah. Perlengkapan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Hanya masalahnya kau mau tidak. Ini urgent, ini mendesak, pakailah. Kalau tidak kamu akan kalah. Sebab apa? Sebab iblis menggunakan metodia. Dia menggunakan game plan. Dia akan coba kamu sekali, you berhasil. Coba 2 kali, belum tentu kau berhasil. Kemarin saya di Tupuan Sipayung, saya cerita tentang tulisan pendeta yang sudah naik turun ke surga. Ya, dia naik ke surga, turun lagi. Naik ke surga, turun lagi. Lalu dia mau mengecek, betul tidak di surga itu ada tulisan dilarang merokok. Ternyata setelah berkali-kali naik turun surga, ada kabar baik bagi semua yang merokok. Di surga tidak ada tulisan dilarang merokok. Berbahagialah bapak-bapak yang merokok. Jadi semua di surga, tidak ada sudah ujung ke ujung diteliti. Oh, berarti boleh merokok. Karena hanya yang dilarang yang tidak boleh. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Nah, lalu disampaikan kepada semua jemaatnya, bapak-bapak, ada kabar baik setelah saya turun dari surga. Kabar baiknya satu, di surga tidak ada tulisan dilarang merokok. Jadi semua bapak-bapak yang merokok tetap akan masuk surga. Kebetulan pendeta ini dulu suka merokok. Jadi dia setelah bertobat jadi pendeta, sikit-sikit dia ngintip-ngintip. Kalau nggak ada yang tengok dia merokok. Kalau ada yang tengok dimatikannya, supaya nggak ketahuan bahwa dia merokok. Ya, kemudian setelah pengalamannya naik turun surga itu makin yakin dia. Ternyata boleh merokok. Berarti nggak masalah. Masuk surga boleh merokok. Lalu dia kemudian dikasih tahu sama malaikat. Selain ada kabar baik, ada kabar buruk. Di surga tidak ada api. Hanya di neraka ada api. Bagi siapa saja yang tetap akan merokok, pindah alamat. Jangan ke surga kau, sebab di sana tidak ada api. Rokokmu tidak berguna. Maka pergi kau ke neraka. Di sana banyak api. Saya baca buku itu lalu tertawa-tertawa. Saya ceritakan semalam sama Tupuan Sipayung. Kebetulan mereka itu perokok semua dan mereka senang dengar kabar baik. Hanya mereka tidak senang dengar kabar buruknya. Kok bisa tidak ada api di surga? Memang nggak boleh bawa korek ke surga? Tidak ada korek di sana. Sayang tidak ada majis di sana ya. Jadi saya hanya mau menceritakan apa ya. Kadangkala iblis menggunakan kelalaian. Gereja ini bisa dihancurkan oleh iblis dengan berbagai metode. Dia bisa menggunakan perpecahan, dia bisa menggunakan pertengkaran, bisa menggunakan pengajaran palsu, dia bisa menggunakan keputusasaan, dia bisa menggunakan apatisme, dia bisa menggunakan penderitaan, dia bisa menggunakan usiamu yang sudah tua kau belum menikah, dia bisa menggunakan pekerjaanmu yang dicopot,
Semua bisa dia pakai sebagai metode untuk menjatuhkan saudara. Itu sebabnya di ayat 11 bagian pertama, lalu kemudian Paulus bilang, kau mesti pakai senjata perlengkapan Allah itu. Kalau enggak dipakai senjata itu, kau boleh berhasil di yang satu, belum tentu berhasil yang kedua, belum tentu berhasil yang ketiga, karena iblis mencobamu menggunakan metode, menggunakan game plan, rencana untuk mengerjai saudara. Jadi jangan saudara merasa menang dulu, jangan saudara merasa aman, karena iblis itu pintar, cerdas, dia tahu firman Tuhan, dan dia seringkali menggunakan firman untuk mencobai manusia. Ya, yang kedua, kenapa Tuhan bilang, Paulus bilang, you mesti pakai perlengkapan Allah itu. Ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukanlah. Nah, ini kata yang menarik adalah kata perjuangan. Beberapa terjemahan menulis ini perang. Jadi dia mengatakan peperangan kita, bukan perjuangan, tapi peperangan kita. Ya, lebih tegas lagi kata kerjanya. Tetapi peperangan ini tidak dalam bentuk past tense, masa lalu. Peperangan ini bentuknya present time. Artinya peperangan itu belum selesai. Dan itu sedang berlanjut di dalam hidupmu sekarang, kamu sedang perang. Peperangan itu bukan sudah di belakang kita. Peperangan itu sedang kita jalani sekarang. Maka kemudian penulis Alkitab itu rapi sekali menggunakan tata bahasa gramatika. Dia menulisnya persis bahwa peperangan itu sedang berjalan. Dan siapa musuh kita? Katanya bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan istri kita. Musuh kita bukan sesama majelis. Musuh kita bukan teman satu sektor kita. Musuh kita sesuatu yang tidak kelihatan. Perhatikan bagian B. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kata penghulu dunia itu demokrator dalam bentuk jamak. Demokrator itu apa? Orang-orang yang mengontrol dunia ini. Dan itu musuh kita, yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan, kerakusan, hawa nafsu, keserakahan. Maka Paulus sekarang mengatakan musuh kita tidak kelihatan. Kalau yang pertama, strategi iblis banyak, maka kita harus hati-hati pakai senjata perlengkapan Allah. Yang kedua, musuh kita bukan darah dan daging yang bisa kamu sentuh, bisa kamu raba, bisa kamu lihat, bisa kamu indera dengan panca inderamu. Musuh kita musuh spiritual. Dia tidak kelihatan. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Lawan kita bukan darah dan daging, demokrator. Orang-orang yang sengaja menggunakan, bahkan katanya di situ melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu diambil dari kata mitologinya orang Yunani yang percaya dulu di setiap benda itu ada dewanya. Kalau saudara pernah horoskop, tahu horoskop? Zodiak, siapa yang Libra di sini? Libra bintangnya. Libra, angkat tangan. Agustus, Libra itu Oktober Libra, angkat tangan. Enggak ada Libra, hanya aku sendiri. Oh, Libra juga Inang. Kalau Libra itu suaminya ganteng, istrinya cantik, semua usahanya selalu berhasil, kecuali saya. Dan kemudian orang percaya baca horoskop. Itulah yang dibilang oleh Paulus roh-roh jahat. Kalau kau percaya horoskop, kau percaya roh-roh jahat. Kan dulu kita suka nengok zodiak ya. Libra tidak cocok kawin sama Gemini.
Itu dulu zaman nenek moyang kita ya. Kalau Anda yang masih muda-muda kalian percaya sama zodiak, kau bodoh. Kami saja yang tua sudah nggak percaya, kok kau percaya lagi? Itu zodiak itu yang disebut sebagai melawan roh-roh jahat. Karena dalam mitologi mereka dianggap di benda-benda ini ada dewanya. Sehingga itu lawan kita. Kamu memang tidak menyembah setan. Tapi begitu kamu percaya zodiak, percaya horoskop, kamu percaya bahwa ada roh lain selain Tuhan. Nah itu filosofinya, itu dasarnya saudara berpikir, itu teologianya. Maka lawan kita nggak kelihatan, strateginya banyak, kamu tidak akan pernah bisa menang melawan dia, setan itu. Walaupun iblis sudah ditaklukkan Yesus di kayu salib. Tapi kuasanya masih besar. Jangan macam-macam kau sama setan. Sama setan ya, bukan sama Raja Jawa. Dan macam-macam kau sama setan. Sebab setan itu sekalipun sudah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib, kuasanya besar. Gitu loh. Ini bukan yang kerasukan itu ya. Kerasukan itu beda lagi. Itu bukan setan, itu kesetanan. Kesetanan beda dengan setan. Ya, kalau kesetanan itu ya banyak contohnya, termasuk orang yang kerasukan. Ayat 13. Sebab itu berarti merujuk dua alasan tadi. Karena musuh kita banyak strategi. Karena musuh kita itu bukan darah dan daging, maka ayat 16. Sebab itu apa? Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan ya, baju besi yang adalah baju perang itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang percaya, yang mengenali bahwa hidup ini adalah pertempuran, dia yang mengenakannya. Kalau enggak kau kenakan, kau kalah. Maka katanya, sebab itu ambillah seluruh senjata perlengkapan Allah. Kenapa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Hidup ini peperangan, saudara. Peperangan ini terjadi di udara, di darat, di laut, di otak kita. Kalau di darat gampang kelihatan, di laut bisa kita menang. Kalau di kepala kita sulit kita menang. Karena iblis berperangnya di sana. Di mana sih battleground, di mana iblis bisa mengalahkan kita? Di otak kita, pikiran. Maka iblis di sana akan membangun stronghold. Stronghold itu apa? Tembok-tembok. Supaya apa? Tembok itu apa? Keyakinan-keyakinan dasar. Supaya kalau kamu dengar Injil, keyakinanmu itu kemudian mengatakan, enggak betul itu yang dibilang. Itu stronghold. Maka iblis membangun stronghold. Stronghold itu datang dari mana? Dari experience, pengalamanmu yang dulu. Sebelum kau kenal Tuhan. Itu yang kau bawa-bawa selama-lamanya. Dan itu yang sulit dikalahkan. Karena musuh kita tidak kelihatan. Ya, di pikiran kita. Maka katanya ayat yang ke-13 bagian ini. Supaya kamu bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu itu persiapan. Karena ilustrasinya kan ilustrasi tentara Romawi ini. Maka dia harus bersiap-siap baru siap tempur. Nah sekarang ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Kemudian apa sih senjatanya? Ada banyak partisipel, kata kerja tambahan di situ. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kita dengar dulu. Kasihan adiknya. Ada banyak passive voice. Passive voice yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Nah saya jelaskan, apa ini berikat pinggangkan kebenaran? Nah memang secara harfiah, nah kata ikat pinggang itu sebetulnya terjemahannya bukan berikat pinggangkan kebenaran. Karena beberapa terjemahan saya menelitinya itu kenakanlah ikat pinggang.
Kenakanlah ikat pinggang itu tidak merujuk kepada kebenaran, tetapi ya ikat pinggang itu simbol dari siap untuk bekerja. Nah, kalau kita mau marhobas ini, siap untuk perang ini, bukan bekerja ya. Dalam konteks ini perang. Maka kamu mesti bersiap sedia. Gitu kira-kira. Jadi sekarang ayo bangkit berdiri. Karena iblis punya strategi harus kita lawan. Kalau kau tidak bangkit berdiri lalu bersiap-siap, kau kalah. Maka yang pertama yang kamu mesti lakukan adalah bersiap sedia. Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Saudara, tentara Romawi menggunakan baju sirah yang menutupi dadanya dari hantaman pedang dan panah lawan. Maka baju sirah ketika dipakai, dia kena pedang tidak masalah. Kena panah tidak masalah. Kenapa? Karena ada baju sirah. Baju sirah keadilan itu merujuk kepada karya Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka itulah baju sirah kita. Keselamatan dan anugerah itu. Lalu kemudian yang berikutnya, berkasutkan kerelaan memberita Injil. Nah, kasut ini merujuk kepada bagaimana tentara-tentara Romawi dulu punya kesiapsediaan berangkat kemana saja. Perang katanya perang, pergi, berangkat. Ini kesiapsediaan lagi. Banyak sekali kesiapsediaan. Lalu kemudian menggunakan perisai iman. Nah, ingat ya, perisai itu yang dipegang di tangan. Dan ini yang kemudian menyebabkan prajurit punya pedang, punya perisai, punya baju rompi. Nah, perisai itu katanya di sini adalah perisai iman. Ini yang melindungi muka kita, mata kita. Kalau ada panah menuju mata bisa dilindungi, sebab ketopongnya itu tidak menutupi mata. Maka dia pakai perisai. Perisai itu adalah perisai iman. Iman di sini bicara tentang keyakinan, kepercayaan akan Kristus dan kuasanya. Bahwa kalau kamu itu diserang kapan saja, kamu punya perisai. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu yang dipakai topi begitu, yang saya sebut tadi. Ingat, itu hanya menutupi kanan, kiri, depan dan tidak menutupi mata, serta leher bagian belakang tidak ditutupi. Sehingga itu ada celahnya. Nanti di belakang kita akan bicara. Yang terakhir, pedang roh. Pedang roh itu disebut oleh banyak penafsir sebagai firman. Tapi firman ini bukan Alkitab yang saudara punya itu. Firman itu adalah apa yang kau pelajari dari Tuhan dalam firman-Nya, yang kemudian menjadi catatan di hatimu yang nanti keluar kalau kau pas dicobai. Jadi firman itu bukan Alkitab. Ya, kalau datang pencobaan kau lempar Alkitab, setannya lari, tidak begitu. Walaupun saudara tidur di bawah bantal saudara ada Alkitab, setan nggak pergi. Karena setan tidak takut Alkitab. Tapi setan takut firman. Nah, ini maksudnya firman yang mana? Maka kita diajari belajar firman. Supaya apa? Supaya ketika kamu menghadapi pencobaan, keluar dari dalam hatimu perkataan firman. Ingat waktu Yesus tadi saya kutip dicobai? Dia dicobai, kalau kau memang anak Allah, buat batu ini jadi roti. Lalu keluar dari dalam hatinya firman. Jawab Yesus adalah tidak semua orang makan roti saja, tapi harus makan dari firman dan kebenaran Allah. Nah, itu firman. Maka kalau kalian anak-anak muda tidak suka firman, kau menghadapi pencobaan, kau tidak punya pedang. Bapak Inang, kalau Anda tidak belajar firman, tidak mencintai firman, Anda menghadapi pencobaan, Anda tidak punya pedang untuk melawan. Pedangmu adalah hikmat duniawi yang pernah kau pelajari. Pedangmu adalah hikmat manusia yang tidak datang dari surga. Maka kemudian Alkitab mengajarkan tentang kamu mesti pakai pedang roh, yaitu firman. Dan firman itu akan keluar otomatis pada waktu saudara dalam pencobaan. Nah, firman itu akan menjadi senjata untuk saudara mengalahkan. Tiba-tiba di meja saudara ada amplop. Enggak tahu saudara dari mana amplop itu. Diambil takut, enggak diambil sayang.
Di situ kita butuh pedang untuk memutuskan diambil atau tidak. Kalau tidak diambil, semua satu ruangan akan memelototi saudara dan bilang, ah sok suci kau, kok enggak kau ambil. Tapi kalau saudara mengambilnya, semua teman-teman akan menerima saudara, kawan. Sekarang hanya pengenalanmu dengan firman yang membuat kita memutuskan yang benar. Dan ingat, firman itu baru keluar ketika peperangan itu 1 lawan 1 terjadi. Maka ingat Yusuf. Pada waktu Yusuf dicobai oleh istrinya Potifar. Semua orang tidak ada di rumah itu kecuali Yusuf dan istrinya Potifar. Istri Potifar berkali-kali sampai akhirnya dia menelanjangi dirinya menggoda Yusuf. Tapi Yusuf berkata-kata dengan firman. Seluruh isi rumah ini memang diserahkan Tuhan kepadaku. Kecuali kau, karena kau adalah istrinya. Maka saya minta maaf, saya tidak mau melayani nyonya. Itu firman. Jadi apakah saudara punya pedang itu untuk melawan, memenangkan peperangan? Apakah saudara tertarik dengan hal-hal rohani? Apakah saudara tertarik dengan firman? Sehingga engkau ketika butuh perang, Anda punya pedang untuk melawan. Jadi kemudian setelah semua dipakai, maka tentara Roma itu sudah lengkap dengan senjata perang. Perlengkapan perang. Tapi kalau saudara browse nanti di internet, saya cari di berbagai literatur, sekalipun sudah berpakaian lengkap, di belakang sini tidak ada pelindungnya. Ini menjelaskan bahwa orang Kristen no turning back, tidak boleh mundur. Maka peperangan mesti kita hadapi dengan maju terus dalam nama Tuhan. Mungkin Anda dalam pergumulan, dalam kesulitan, tapi jangan mundur. Karena kalau engkau mundur, engkau menunjukkan bagian yang paling lemah dari tubuhmu. Ini sikit-sikit bertengkar, mundur. Hanya di Padang Bulan yang pemilihan pengurus sektor sulit sekali dipilih orangnya. Di tempat lain berkelahi orang mau jadi pengurus sektor. Sejak saya belum ke Batam, sampai saya pulang ke Batam, sektor Galilea ketuanya sama. Sintua RP Damani. Belum diganti-ganti. Karena nggak ada yang mau ganti. Aman sekali sektor Galilea. Aman. Dan merasa nyaman dipimpin oleh Pak Damani. No turning back. Karena di belakang adalah kelemahan kita, maka kita kalau ikut Yesus tidak boleh mundur, ada masalah. Bertengkar sedikit, hadapi. Beda pendapat, hadapi. Supaya apa? Supaya kita maju terus dan terus belajar dari sang pemimpin Tuhan kita. Tapi yang kedua bukan hanya bicara no turning back. Ini kan kita sedikit-sedikit turning back ya. Sedikit-sedikit mundur. Saya sudah ke beberapa gereja itu dan ketemu beberapa calon sintua, calon yang mundur. Untung masih calon dia mundur. Kalau sudah ditabiskan mundur susah juga. Jadi sebutannya apa itu? Mantan sintua. Kan nggak ada, karena sintua ditabiskan untuk selama-lamanya. Kalau masih calon ditabiskan mundur, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sintua mundur, sulit menyebutnya ini. Dicabut SK-nya, nggak ada. Ya disebut sajalah sintua yang mundur, kan begitu. Jangan mundur ya. Anak-anak muda ini jangan mundur, maju terus kau. Sekalipun usiamu 30 tahun belum dapat suami yang benar-benar takut Tuhan, maju terus. Nanti siapa tahu ketemu usia 31 tahun. Kalau belum 31, siapa tahu 32 tahun. Belum ketemu 32, siapa tahu 33. Maju terus cari yang terbaik. Kalau tidak ketemu juga, Yesuslah mempelai priamu, kan gitu.
Jangan kawin dengan sembarang orang, artinya begitu. Yang kedua, bukan hanya jangan turning back. Orang-orang Roma perang tidak pernah sendirian, mereka perang berbaris. Maka kita tidak boleh terpecah belah. Kita lawan sama-sama. Sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, tidak boleh terpecah belah. Kita lawan sama-sama. Kalau suami istri, anak-anak, kita lawan sama-sama. Tidak boleh mundur, dan kedua, lawan sama-sama. Ingat, banteng selalu berjalan dalam barisan. Kata Megawati. Yang jalan di luar barisan bukan banteng, pasti kerbau. Tapi saya masa mau ceramahnya Mbak Mega, kan bukan. Aku hanya mau meniru. Ya, kita itu jangan keluar dari barisan. Kita lawan sama-sama. Ya, GKPS Padang Bulan makin kompak gitu loh. Kenapa iblis bisa pakai strategi memecah belah untuk menjatuhkan kita? Jadi itu sebabnya tentara Roma tidak pernah perang mundur. Yang kedua, mereka perang tidak pernah sendirian. Selalu bersama-sama. Kenapa? Supaya saling mengamati. Jangan-jangan kawanku diserang musuh, aku yang bantu dia. Jangan-jangan sebelahku diserang musuh, aku yang mengamankan dia. Ini kita katanya SMS, senang melihat orang susah. Kawanku susah, mampus kau, taruh kon. Tak boleh begitu. Jadi kalau kawan kita susah, kita ikut susah lah sedikit, walaupun eceknya. Ikutlah kau susah, supaya kau rasakan sepenanggungan itu. Gitu ya. Jadi kita perang sama-sama. Supaya kita bisa menang. Terakhir, ini betul-betul terakhir, udah hampir jam 12. Saya disuruh turun nanti sama Pak Purhangir. Terakhir, ayat yang ke-18 sampai 20. Yang pertama, bagaimana kau menang? Kenakan seluruh senjata perlengkapan Allah, pakai itu. Dan jangan mundur. Dan jangan perang sendiri. Karena kalau kau perang sendiri, berapa lama kau tahan berperang? Lama-lama musuh bisa jadi teman. Kalau perang sendirian. Orang jahat bisa jadi orang baik karena kita perang sendirian, tidak ada yang ingat-ingatin. Itu musuh loh. Lama-lama musuh bisa jadi kawan. Nah, itu gawat itu ya. Yang ke iblis jadi kawan kita. Yang terakhir, berdoalah setiap waktu. Pray all the time. Pray never ceasing. Berdoalah setiap waktu. Dan ini perintah yang tegas. Maka doa menjadi senjata berikutnya. Oswald Sander mengatakan doa seperti anak panah yang diterbangkan ke kubu pertahanan musuh. Dan penginjilan itu seperti memanen jiwa-jiwa di kandang yang sudah dikalahkan. Berdoalah, berdoalah. Never ceasing, all the time. Kenapa? Karena ini senjata yang kita luncurkan ke kubu pertahanan musuh. Setiap waktu berdoalah untuk dirimu sendiri. Nanti kalau Paulus bilang kan, untukku, untuk para pemberita Injil, untuk gereja kita, supaya kalau aku membuka mulutku, aku mengatakan kebenaran. Nah, itu saya baca ya. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doakan gereja kita. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan para pendeta. Doakan semua pengurus majelis gereja kita. Supaya kalau mereka bicara membuka mulut, mereka mengatakan firman dan semua orang diberkati. Doakan mereka, para pemimpin kita. Doakan gereja kita ini. Semua mesti berdoa. Walaupun kau nggak begitu suka sama sintua itu, doakan. Nggak ada itu. Semua didoakan. Kenapa? Karena kalau tidak didoakan, kami manusia yang mudah jatuh.
Hamba Tuhan pun bisa jatuh. Berapa hamba Tuhan besar di Indonesia yang selingkuh dengan sekretaris? Berapa hamba Tuhan hebat seperti yang di Singapura itu, yang kemudian kena masalah pajak, istrinya artis, miliaran untuk beli bajunya, sehingga uang persembahan dipakai untuk membiayai istrinya jadi artis. Tapi kalau gereja kita kan tidak begitu ya, gak ada pendeta kita yang istrinya artis. Doakan para hamba-hamba Tuhan supaya berani menyatakan Injil kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Dengan keberanian yang dari surga supaya dia mengatakan salah di atas salah, benar di atas benar. Doakan kami yang berdiri di mimbar supaya dia menjadi wakil Tuhan dan mengatakan kata-kata Tuhan. Karena doa-doa saudara menyebabkan kami kuat menyampaikan kebenaran. Kalau tidak ada kuasa. Maka doakan kami. Juga calon-calon sintua yang mau ditabalkan nanti bulan November, doakan mereka itu. Sudah mulai cemas mereka itu. Karena sudah hampir ditabalkan. Lanjut enggak, lanjut enggak. Beberapa di antara mereka ada yang bahagia. Beberapa di antara mereka sedikit bahagia. Doakan supaya mereka benar-benar bertumbuh imannya dan punya kekuatan. Maksud saya, mari kita doakan. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, dua yang saya mau sampaikan sebagai senjata kita untuk menang melawan perang. Yang pertama adalah kenakan seluruh perlengkapan Allah, pakai itu. Dan maju terus, jangan mundur, jangan belok. Yang kedua, pray, never ceasing. Pray all the time, berdoalah, berdoalah. Setiap saat berdoalah. Berdoalah untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, juga untuk kami, para pemberita Injil. Ya, doakan pendeta supaya mengatakan kebenaran, doakan semua yang berkhotbah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kuasa si jahat selain kekuatan-Mu. Oleh sebab itu kami pagi hari ini dipanggil oleh Tuhan. Bahwa hidup ini peperangan. Hidup ini battleground. Ini ladang perang. Dan tidak mungkin kami memenangkan peperangan jika tidak mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Dan doa-doa yang tiada putusnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk margogohi bagas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paima yondos konhita kalanganta tangar hita malu pihatani naibata nagapi onjolan bata lahu manggalang. Aimana tar surat Bani Heber 13 ayat 16. Mambahen nama diar apa namar si bire-bire. Ulang mahalu pahon nasiam ai. Ai kalangan nasona itu iharusuhon naibata. Sonari ondos kon hitama galangata.
Martonggo mahita mangondoskon kalangata humbani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janahna unja hubanami. Terima kasih maha tahono nami hubamu. Halani tong tong do ipasu pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami. Jana ipasu pasu ham hurjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, roh dohanami mangondos kon buah ni hurja, nado pinasu pasumuin, gabe kalangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe saya jalo hamma kalangan namion, bain hasangaponi koranmu, janah mambain lambin marhat taridahan haracaonmu i dunia ini. Ibagas korani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin bamu o Tuhan manombah awon. Ham Tuhan naibata parkuasa, anjahana totap rosi sadokahni dokahni. Iboto hanami do bahasa sirsiran doham, manangihon tonggo nami, marimbang hasir siron nami martonggo. Anjaha ibere ham lobi humbani, na pinangindo nami. Usehon hamma hubanami, habayakoni idup ni uhurmu. Anjaha marpangulaki maha mangida hurangni hapor sayaon nami hubamu. Layak kon hamma hubanami segala hadiaron na humbani Yesus Kristus rajani kuriain. Nado pasadahon segala napor saya marhite tondui napasing. Amin ham Bapa nami na ina goriatas. Saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharosuhni uhurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Beri hamma panami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Panidosani hasomana mardosa doba hanami. Ulang hanami popai hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Lahu manasyam janait hatahon Tuhan nindo homa hubata. Polak do namin sabion tapi otik do si parhorja. Aipe pindohani mama bani si mada si sabionin. Ase isuru si parhorja bani si sabioniin. Amin jaluhita pasu-pasu umbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita. Isondangkon Tuhan naibata ma pohini hubata, janah maidop ma uhurni mangidahita. Idopa kon Tuhan naibata ma pohini hubata, janah ipas sorap madam meni bani tondui tape. Amin.